Wabarakatuh. Hari ini hari Kamis pukul 8.45 WITA kita memasuki mata pelajaran PPKN. Sebelum memasuki pada pembahasan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Untuk memperkenalkan diri, nama saya Ansar Mubarak, mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pada saat ini saya sedang melaksanakan tugas PPL di SMKN 2 Banjarmasin yang mana bertujuan yang pertama yaitu menyelesaikan tugas studi saya, yang kedua menambah wawasan saya, yang mudah-mudahan hal ini bermanfaat terutama bagi saya sendiri, kemudian bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Materi kita pada hari ini yaitu hak asasi manusia. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan dan bersifat universal. Hak asasi tersebut bersifat universal, artinya hak tersebut dimiliki semua manusia sejak dalam kandungan tanpa memandang jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Hal ini menjadi landasan moral manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat. Tujuannya untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia serta menjaga keharmonisan dengan lingkungannya. Hak ini berlaku seumur hidup dan tidak dapat yang diganggu-gugat oleh siapapun. Selanjutnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Berbicara tentang sejarah, tentunya sebuah cerita panjang yang harus kita cermati, kita amati, dan kita pelajari secara seksama. Hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat atau bawahannya. Bentuk tindakan yang dilakukan misalnya perlakuan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial. Tindakan tersebut menimbulkan banyak penderitaan, bahkan tidak jarang menimbulkan korban jiwa dengan jumlah yang tidak sedikit. Kesadaran manusia untuk lepas dari penindasan melahirkan gerakan-gerakan perlawanan dan pemberontakan untuk memperjuangkan hak asasi masyarakat. Semakin sadar bahwa sesungguhnya manusia lahir dengan hak asasi, tentunya yang sama, yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Selanjutnya, secara perkembangan HAM di Indonesia. Pada dasarnya, perkembangan pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap, dan acuan bertindak dalam masyarakat sudah berlangsung sejak lama. Secara garis besar, perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945. Periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional. Lahirnya berbagai organisasi tersebut tidak lepas dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajah. Berikut adalah organisasi yang lahir pada periode ini. Yang pertama, Budi Utomo. Organisasi ini memperjuangkan hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, Sarekat Islam. Organisasi ini memperjuangkan hak-hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan, diskriminasi rasial. Yang ketiga, Indich Partij. Organisasi ini memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian yang kelima, Pendidikan Nasional Indonesia. Memperjuangkan
hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum, dan hak turut dalam penyelenggaraan negara. Kemudian yaitu periode sesudah kemerdekaan antara tahun 1945 sampai dengan sekarang. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul melalui organisasi politik, dan hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal sebagai masa pemerintahan parlementer yang menganut prinsip demokrasi liberal. Sejalan dengan prinsip tersebut, implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang bagi perkembangan lembaga demokrasi. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan awal masa demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan terpusat pada presiden. Parlemen tidak lagi memiliki kewenangan mengontrol presiden. Akibat dari model pemerintahan ini adalah tidak adanya pemikiran HAM. Pemerintah membatasi hak sipil dan hak politik warga negara, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Periode 1966 sampai 1998, periode ini dikenal dengan masa pemerintahan Orde Baru. Pemikiran HAM pada periode ini dibagi dalam 3 kurun waktu. Pada tahun 1967, pemerintah berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Pada tahun 1970 sampai 1980, pemerintah cenderung melakukan pemasongan HAM dengan sikap defensif yang tercermin dalam produk hukum yang bersifat restriktif atau membatasi HAM. Kebijakan pemerintah tersebut didasarkan antara lain pada alasan bahwa HAM adalah produk pemikiran Barat dan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Pada tahun 1990-an, pembentukan lembaga penegakan HAM seperti Komisi Nasional atau Komnas HAM pada tahun 1993. Periode 1998 sampai dengan sekarang. Pergantian pemerintah dari Orde Baru ke Orde Reformasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada periode ini, pemerintah melakukan amandemen UUD NRI tahun 1945 untuk menjamin HAM. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM. Selain itu, dibentuk Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM. Terdapat pula Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998 sampai 2003 yang dicanangkan oleh Presiden B.J. Habibie melalui Keputusan Presiden Nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia pada tanggal 25 Juni 1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2003. Pada 22 Juni 2015 telah ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 75 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015 sampai 2019. Perpres ini dibuat berdasarkan pertimbangan RAN-HAM tahun 2011 sampai 2014 yang telah berakhir perlu dilanjutkan. RAN-HAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategi dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. RAN-HAM digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pengajuan HAM di Indonesia.
Sasaran umum peran HAM adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara-negara, terutama pemerintah, dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia. Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM dalam berbagai aspek seperti aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan makna hak asasi manusia. Berbagai definisi tentang HAM memiliki penekanan aspek yang berbeda, namun pada dasarnya adalah sama, yaitu bersifat kodrati, dimiliki oleh semua orang, serta berlaku dimanapun dan kapanpun. Beberapa pengertian mengenai HAM diantaranya sebagai berikut. Yang ini yaitu pendapat dari John Locke. John Locke berpendapat bahwa individu sesuai dengan kodratnya adalah makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak kodrati yang meliputi hak hidup, hak untuk merdeka, dan hak memperoleh memiliki kekayaan. Hak ini tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Kemudian pendapat dari Prof. Darji Darmodiharjo mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi itu menjadi dasar dan hak kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian, macam-macam hak asasi manusia. HAM tidak terlepas dari aktivitas kehidupan manusia, sehingga ruang lingkup HAM sangat luas. Semakin berkembangnya kehidupan manusia, pemaknaan terhadap HAM juga semakin berkembang. Manusia memiliki naluri untuk mempertahankan dan mendapatkan hidup yang lebih baik. Pembahasan selanjutnya yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Apa itu pelanggaran hak asasi manusia? Pelanggaran hak asasi manusia ini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak dapat mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, berdasarkan pengertian itu, pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun aparat negara. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain dikatakan sebagai pelanggaran HAM horizontal. Sedangkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara terhadap rakyat disebut sebagai pelanggaran HAM vertikal. Pelanggaran HAM merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Tindakan ini terjadi karena adanya pemicu dan diiringi dengan tujuan tertentu. Objek pelanggaran HAM dapat menimpa individu maupun kelompok. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan hubungan Pancasila dan hak asasi manusia. Pancasila secara umum dipahami mengandung arti 5 dasar. Kelima dasar ini adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang semakin baik tentunya. Dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, pengakuan atas eksistensi Pancasila ini bersifat imperatif. Apa itu imperatif? Artinya memaksa siapa saja yang berada di wilayah NKRI harus menghormati Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat negara Republik Indonesia. HAM di dalam Pancasila sesungguhnya telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yang kemudian diperinci di dalam batang tubuhnya yang merupakan hukum dasar, hukum yang konstitusional dan fundamental bagi negara Republik Indonesia.
perumusan Alienia pertama pembukaan UUD membuktikan adanya pengakuan HAM ini secara universal. Ditegaskan di awal pembukaan UUD itu tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut ini. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Di sila kedua ini mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi. Kemudian sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM pasal 1 bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Sila yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak partisipasi masyarakat. Inti dari sila ini yaitu adalah musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi HAM. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Asas keadilan dan HAM tercermin dalam sila ini, di mana keadilan di sini ditunjuk bagi kepentingan umum, tidak ada perbedaan atau diskriminasi antar individu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia sudah memberikan jaminan bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sejalan dengan HAM. Oleh sebab itu, penghormatan kita terhadap HAM harus bersifat juga berskala universal. Kita menerapkan HAM dengan tidak menyampingkan nilai-nilai keluhuran sebagai manusia Indonesia. Sekian pemaparan dari saya yang tentunya disesuaikan dengan kondisi kita pada saat sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita tidak dapat bertemu secara langsung, tidak dapat bertatap muka secara langsung, tidak dapat berinteraksi secara langsung, yang tentunya menjadi hambatan dan kekurangan bagi kita dalam proses belajar mengajar. Dalam keadaan seperti ini, mudah-mudahan tidak melumpuhkan semangat kita semua, semangat adik-adik dalam melaksanakan pembelajaran ataupun melaksanakan kewajibannya dalam bersekolah. Dari saya pribadi, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf dan mohon dimaklumi dan dimengerti atas segala kekurangan, salah hilap. Kembali saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.